Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan materi faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Dan adapun kompetensi dasar yang kita kembangkan pada hari ini adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan tujuan pembelajaran yang kita mau capai pada hari ini anak-anakku sekalian, yaitu menganalisis bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi, komunikasi, transportasi budaya. Nah, baik anak-anakku sekalian, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial di sini ada 7. Ada 7 yang pada hari ini kita akan bahas cuma 2, itu bertambah dan berkurangnya penduduk dengan penemuan baru. Tetapi saya akan menyebutkan satu persatu bahwa di situ ada 7 faktor penyebab penghambat perubahan sosial. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, peperangan. Yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bahas hanya 2 dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama anak-anakku sekalian, bahwa Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beberapa kepulauan. Nah, setiap pulau itu berbeda jumlah penduduknya yang ada. Dibandingkan di suatu perkotaan lebih padat penduduknya dibanding dengan di pedesaan-pedesaan. Nah, tentu anak-anakku sekalian, bertambahnya jumlah penduduk, maka bagaimanakah upaya pemerintah untuk melihat kesejahteraan masyarakat yang padat penduduknya? Bagaimanakah pemerintah untuk membuka lapangan kerja? Dan bagaimana juga dengan daerah yang kurang penduduknya? Tentu pemerintah juga memperhitungkan dengan hal itu. Apa yang menyebabkan tentang hal itu anak-anakku sekalian? Karena yang di desa-desa itu biasanya mencari pekerjaan di perkotaan, maka jumlah penduduk lebih besar di perkotaan daripada di pedesaan. Nah, otomatis kalau di pedesaan yang kurang penduduknya, berarti perputaran perekonomian itu agak lambat juga, karena banyak lahan pertanian yang tidak tersentuh. Makanya perputaran ekonomi agak lambat. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua, adanya penemuan baru. Nah, di sini telah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa adanya penemuan-penemuan baru. Nah, dari hari ke hari kita bisa lihat perkembangan-perkembangan yang ada di lingkungan kita. Seperti halnya contohnya dengan HP. Kalau HP ini pada zaman dulu hanya untuk kita pergunakan hanya untuk komunikasi saja. Tetapi pada saat sekarang ini dengan adanya suatu perkembangan zaman, nah kita lihat HP itu berbagai macam aplikasi di dalamnya yang bisa kita pakai, Kemudian perkembangannya seperti dengan lampu penerangan. Lampu penerangan itu pada zaman dulu hanya dipergunakan untuk penerangan ruang saja. Tetapi kita lihat pada saat sekarang ini, dari hari ke hari tentu ada suatu perkembangan. Seperti kita lihat di lingkungan rumah tangga, kita akan mempergunakan dengan alat teknologi canggih, dengan memasak dengan mempergunakan listrik. Itu dengan adanya penemuan-penemuan baru seperti itu anak-anak sekalian. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, adapun tugas kalian di rumah yang harus kita selesaikan anak-anakku sekalian, yang pertama adalah mengapa perubahan jumlah penduduk
menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi akibat dari penemuan baru. Nah, itulah tugas kalian di rumah yang harus kita selesaikan. Nah, demikianlah materi pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca.